A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dicinta Allah, untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Terutama nikmat yang diberikan oleh Allah, sebuah rumah untuk pulang ke jalannya. Jangan sepele dengan majelis sakofah ini, Bibi yang dicinta Allah. Ini merupakan rumah ibu ketika ibu ingin pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hidup kita itu penuh dengan ujian. Tapi hamba Allah ini dia lucu, Bu. Ketika dia nggak punya ujian, dia lupa pulang ke rumahnya. Tapi ketika dia banyak ujian, baru dia pulang ke rumahnya. Pasti, Bu, itu gamang. Benar nggak, Bu? Pasti itu gamang. Jadi ketika kita sepi dari ujian, datangi rumah itu untuk mempersiapkan diri kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita belum banyak ujian, kita selalu mengasah iman kita, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ada ujian, kita sudah punya rumah, Bu. Benar nggak, Bu? Sudah punya rumah. Kalau dalam bahasa Inggris itu apa? House dan home. Apa bedanya? Home itu luas. Siapa orang bahasa Inggris? Beda kan, Bu? Hah. Berbentuk bangunannya, house itu rasa Mana penting berarti nih? Ah, itu dia. bisa di mana aja. Kalau house tuh banyak. Kan ya, bangunannya. Nih. Kalau home tuh ketika kita sudah punya kenyamanan. Jadi kalau kita ada ujian, kita butuh house atau butuh home? Serah Ibu lah tuh. Iya, Bu Lia. Ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita ummahat gitu. Kita mengingatkan ini karena hidup kita itu penuh dengan ujian. Ya. Nah, insya Allah Sakofah ini menjadi home buat ibu semuanya. Ya, apalagi ketika kita sepi dari ujian, disinilah kita mempersiapkan diri kita. Ya, supaya kita kuat menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salawat beserta salam kepada qudwah kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah lah yang telah mengangkat derajat kita dari alam kebodohan sampai kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, ibu ini cinta Allah, supaya tidak memperpanjang mukadimah karena waktu kita cukup pendek, saya tawarkan libur kemarin sama Bu Neng ya. Tapi luar biasa antusias teman-teman bermajelis untuk pulang ke rumahnya. Jam 8 pagi ternyata tetap full. Ini berarti
semuanya merasa butuh dengan majelis untuk menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki niat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik ummahat, hari ini saya tidak mengaji talak-talak dulu. Sekali-sekali saya mengangkat tema sirah nabawiyah. Kasih judulnya Bu, seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Pernah dengar? Urwah bin Zubair. Kita ngambil pelajaran dari cerita ini, Bibi cinta Allah. Urwah bin Zubair. Pernah dengar? Ada yang tahu sosok Urwah ini siapa? Pernah dengar ya Bu Nur? Cuman sosoknya bagaimana dia, kehidupannya ya. Ini untuk menguatkan kita ini. Jangan sampai kita merasa orang yang paling banyak ujian di dunia ya. Jadi Urwah bin Zubair ini adalah seorang tabi'in yang dia nggak bertemu dengan Rasulullah. Dia anak dari Zubair bin Awam. Pernah dengar Zubair bin Awam? Siapa Zubair bin Awam ini? Sahabat Nabi yang juga sudah dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Nah, dia punya anak Bu, namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini kalau kita baca sejarahnya terkenal, dia termasuk 7 ulama di Madinah ya. Zubair bin Awam. Nah, saya suka tuh. Ini kayaknya ini ilmu-ilmu baru nih. Bapaknya kita nggak familiar ya Bu. Kalau bapaknya masih lah Zubair bin Awam ini. Ini Urwah ini udah jarang dikenal ya. Pada satu hari ya, ketika di usia Zubair ini masih muda ya. Jadi dia sama teman-temannya pergilah ibadah di depan Ka'bah. Terus apa kata Urwah bin Zubair kepada kawannya? Siapa aja kawannya Ustazah? Yang pertama ada Abdullah bin Zubair. Ini berarti siapanya? Saudaranya ya. Kalau udah nama-nama Zubair ya sama lah bin kok, ya kan? Saudaranya Abdullah bin Zubair. Kemudian yang kedua Abdul Malik bin Marwan. Satu lagi adik Abdul Malik bin Marwan, tapi saya buka sirah dalam kitab itu namanya nggak disebut. Mungkin di kitab lain ada disebut gitu Bu. Nah, kawan dari Abdul Malik bin Marwan. Satu lagi siapa? Urwah bin Zubair. Berarti ada 2 adik beradik lah kan ya. Dia berkumpul di depan Ka'bah. Nah, terus apa kata Zubair bin Awam kepada 3 rekannya? Kenapa Bu? Susah-susah namanya ya? Cepat sekali saya ya. Urwah. Zubairnya saya bilang. Urwahnya kan berempat nih yang kumpul. Nah, siapa aja namanya? Mau dicatat namanya. Urwah bin Zubair. Kemudian Abdullah bin Zubair. Kemudian Abdul Malik bin Marwan. Satu lagi adik Abdul Malik Bermawan. Gitu aja lah. Nanti namanya saya cari yang itu ya. 4. Apa Bu Lia? Ini saya bandingkan dengan Google ya Bu. Saya kan buka kitab. Di Google tuh nggak lengkap dan nggak sahih. Kalau di sini buku sirah nabawinya ada? Ada bukunya para sahabat dan tabiin. Saya punya bahasa Arab Bu Lia. Coba cari bahasa Indonesianya ya. Kenapa Bu? Ya, jadi kemudian berbeda ceritanya Bu dengan kitab, dengan Google tuh. Banyak yang sahih yang di kitab kalau saya lihat. Ya. Nah, maka apa kata Urwah bin Zubair? Ya. Kawan-kawan, kita ini sekarang sedang di depan Ka'bah loh. Cobalah kita berdoa apa cita-cita yang kita inginkan untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah,
mulailah berdoalah kawannya tadi. Ya. Yang bertiga ya, akhwat. Pertama, Abdullah bin Zubair. Ya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah doa, empat-empatnya udah doa. Habis itu saling bertanya. Nah, ya kan saling bertanya. Kau doa apa tadi? Nah, kan gitu ya. Namanya Ka'bah ya, Bu, tempat yang teristijabah. Apa kata Abdullah bin Zubair? Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya aku bisa menjadi seorang khalifah di penduduk Hijaz, Mekah dan Madinah. Wes, itu doanya. Dia ingin menjadi seorang khalifah di kalangan atau dekat dataran Hijaz, kemudian ya Mekah dan Madinah. Nah. Kemudian adik Abdul Malik bilang, kalau kau doa apa? Kalau aku tadi minta sama Allah, aku juga ingin menjadi seorang pemimpin di Bani Khurasan, yaitu di Persia nanti. Itu doa-doanya, Bu. Italia. Khurasan, ya seperti Bani dia ya. Di Persia. Kemudian Abdul Malik lagi, belum kan? Abdul Malik, engkau doa apa? Aku doa supaya aku bisa menjadi seorang khalifah muslim, ya, secara umum menguasai Islam yang ada. Kemudian tinggal kau sekarang, Urwah, aku apa? Apa kata Urwah? Semua doa-doa kalian duniawi. Benar nggak? Semua doa-doa yang kalian panjatkan itu semuanya doa duniawi. Engkau doa apa emangnya, Urwah? Aku minta kepada Allah, aku ingin menjadi seorang alim ulama yang mengajarkan tentang halal dan haram bagi seorang hamba Allah, yang menerangkan syariat Islam dimanapun aku berada. Jadi di antara empat tadi, Bu, mana doa yang paling mulia? Urwah ya, yang tadi masih ada unsur-unsur duniawinya tinggi ya. Siapa yang mau jadi khalifah, pemimpin gitu. Dia hanya minta menjadi seorang ulama, aku bisa mengajarkan kepada seseorang masalah halal, haramnya sebuah syariat Allah. Ternyata ya, doa dari empat tabi'in ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang di kitab sirah memang betul Abdullah itu jadi khalifah di Hijaz, Mekah dan Madinah. Memang betul ya, adik dari Abdul Malik bin Marwan ini seorang khalifah di Persia. Ya, memang benar Abdul Malik bin Marwan ini adalah khalifah muslim secara umum, ya, bisa menguasai Islam di Mekah, Madinah, ya. Kemudian Urwah ini memang betul dia menjadi alim ulama, ya, termasuk ulama nomor 7 kalau nggak salah di Madinah. Ibu yang dicinta Allah. Luar biasa ya. Nah. Jadi Urwah ini terkenal seorang sahabat, seorang tabi'in yang punya banyak ujian dalam satu waktu. Dalam hari itu, Bu, ujiannya bertubi-tubi. Kalau kita ujian kita setiap hari atau sekali berapa tahun, Bu? Setiap hari tapi nggak besar. Urwah ini dahsyat, ibu yang dicinta Allah. Nah, jadi nanti kita ambil pelajarannya ya. Nah, maka pada satu hari Urwah ini pergilah dia ke tempat sahabatnya yang bernama, pokoknya pergi apalah, ziarah lah ya, ibu yang dicinta Allah, yang bernama Khalifah Al-Walid ibnu Malik. Al-Walid ibnu Malik. Dia ini tempatnya di Damaskus. Kalau Urwah tadi di mana tempat tinggalnya? Madinah dia. Nah, waktu dia ke Ka'bah itu dia ibadah. Dia udah ulama Madinah. Maka dia pergilah ziarah. Mereka ini teman akrab, Bu. Teman akrab. Sudah menjadi khalifah kawannya Al-Walid ibnu Malik ini di Damaskus ya. Ibu yang dicinta Allah. Maka pergilah. Nah, Urwah ini punya anak keturunan 4 orang. Nah, 4 orang. Nah, ini yang paling sahih. Kalau Google bilang 6 orang. Ya, 4 orang. Nah, 3 perempuan, 1 laki-laki. Masya Allah.
Dia punya anak 4, 3 perempuan, 1 laki-laki. Maka dia punya anak bujang yang sudah usia 20 tahun, ingin mengestafetkan ya ilmu-ilmu yang dia miliki, ya pokoknya itu yang mewariskan lah ya apa yang dimiliki oleh Urbah bin Zubair ini dari segi ilmu, dari segi kepemimpinan dan sebagainya. Maka dia pergi ke Damaskus itu bersama anaknya ini, anak bujangnya lah gitu kan. Usia berapa, Bu? Sekitar 20 tahun. Nah, sampailah di istana, disambutlah dengan baik oleh Al-Walid ibnu Malik ini. Sahabat, namanya sahabat. Kemudian ngobrol lah mereka ibu yang dicinta Allah ngobrol. Setelah ngobrol, ya, kemudian apa kata anak bujangnya ini? Ayah, aku melihat di situ banyak sekali kuda. Boleh nggak aku lihat kuda istana itu? Pergilah engkau melihat kuda tersebut. Pergilah melihat kuda tadi. Nah, ketika dia melihat kuda, sementara Urwah dengan sahabatnya siapa tadi, Bu? Al-Walid, ya, dia sedang ngobrol. Namanya sahabat ketemu sahabat, ya, masya Allah, berziarah. Tiba-tiba datang seorang penjaga istana atau pengawal istana berbicara kepada Al-Walid. Wahai Khalifah, nah ini melanggar kode etik. Biasanya kalau Khalifah ngobrol dengan seseorang tamu tidak boleh dipotong. Nah, itu benar adab kan ya, Bu? Ya, potong. Tapi pengawal ini bilang, nah, kamu kenapa? Kata Al-Walid, tahu kamu saya kan sedang ngomong ya, sedang ngobrol sama Urwah. Ada yang penting nggak? Apakah ada musuh yang menyerang kita? Tidak, wahai Khalifah. Tapi ini berita ini sangat penting. Kenapa? Ya, kata Al-Walid, begini wahai Khalifah. Tadi putranya Urwah ini sedang melihat kuda. Kami sudah bilang jangan dekat-dekat. Tapi dia nggak mau mendengarkan kami. Ternyata ada satu kuda yang mengangkat kakinya kemudian menerjang dada dari anaknya Urwah ini. Dan sekarang dia meninggal dunia, wahai Khalifah. Apa yang dilakukan oleh Urwah, Bu? Tidak ada sedikit pun dia menangis. Nanti kita belajar dari Urwah nih. Dia bilang apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Anaknya nangis, anaknya meninggal, dia nggak nangis. Tapi Al-Walid ada perasaan nggak enak. Kenapa? Meninggalnya di istananya. Kuda istana pula yang menerjang dada anaknya. Meninggal. Ya sudah, sini aku yang mensemayamkan mayatnya. Ya, kata Urwah. Sudah, dia, Bu, selesaikan anaknya. Kemudian setelah itu dia selesai, dia nggak menangis, dia alhamdulillah. Ya, memang kita nggak bisa sih, cuman kita belajar bagaimana Urwah ini. Ya, kenapa dia bisa seperti ini gitu. Ya sudah, dia masukkan anaknya ke liang lahat, ya, akhwat fillah. Nah, setelah itu kemudian setelah dia keluar dari liang lahat anaknya, ternyata kakinya membusuk. Nah, kemarin hari itu ketika dia perjalanan dari Madinah ke Damaskus, dia kakinya itu terpijak apa? Di dalam bahasa Arab namanya penyakit gargarina. Kalau bahasa Indonesianya itu kayak kaki yang membusuk, tidak ada obat kecuali amputasi. Apa namanya? Tetanus. Nah, nama dalam kitab bahasa Arabnya gargarina. Nah, penyakit Arabnya. Sudah. Habis itu dah. Terus apa kata Al-Walid? Belum lagi hilang kesedihannya, Bu. Ya kan? Apa kata Al-Walid? Kok kakimu seperti ini, Urwah? Aku nggak tahu terpijak apa kemarin ketika di perjalanan. Gitu kan. Oh, nggak bisa nih. Panggil tabib. Karena semakin parah. Gitu kan. Panggil tabib. Tabib yang terkenal di negeri Damaskus. Nah. Kemudian datanglah tabib itu. Ketika diperiksa, la haula wala quwata illa billah. Apa kata tabib itu kepada Urwah? Ini tidak ada obat kecuali harus amputasi. Kemudian apa kata jawaban Urwah? Alhamdulillah, ya sudah, amputasilah kakiku ini. Alhamdulillah, amputasilah kakiku ini. Baik, kemudian apa kata Al-Walid? Kasih ruangan yang terindah dan yang terbagus di istana ini. Supaya
Urwah bisa dioperasi, dipotong kakinya itu dengan tempat yang nyaman. Nah, sudah dimasukkanlah Urwah ini di dalam sebuah ruangan. Bayangkan ibu, baru aja anaknya meninggal hari itu, kakinya lagi divonis mau dipotong. Kemudian ya, datanglah tabib itu. Maaf wahai Tuan Urwah, biasanya kami di Damaskus ini kalau ada orang yang dioperasi, diamputasi, itu harus minum khamar dulu sampai dia hilang ingatan, sampai dia nggak sadar, baru kakinya dipotong. Berarti itu bius zaman dulu, Bu. Nah, ya, dipotong, ya, ibu bani cinta Allah. Harus minuman keras katanya gitu kan. Wallahi, selama 40 tahun hidup, usianya baru 40 tahun, Bu. 40 tahun hidup aku tidak pernah sama sekali meminum yang namanya khamar. Dan aku tak mungkin minum khamar ketika aku jatuh sakit, malah aku melakukan yang haram. Terus gimana? Wahai Urwah, ini yang harus kami lakukan dalam ilmu kesehatannya, ya. Supaya engkau nggak rasa sakit. Aku tidak mau. Jadi solusinya kemana? Akhirnya tabib ini, Bu, buat solusi, dibawa bodyguard sebanyak 10 orang untuk memegang Urwah ini kanan kiri, atas bawah, ya. Akhwat, untuk apa orang ini? Urwah protes. Ya, supaya memegang engkau, biar engkau nanti tidak, kalau kami sudah motong, engkau bergerak, ini bahaya. Dia bilang. Terus apa katanya, akhwat? Tidak, aku punya solusi. Begini saja. Aku akan membaca kalimat tahlil la ilaha illallah sama subhanallah la ilaha illallah, subhanallah la ilaha illallah, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Wahai tabib, ketika engkau melihat mukaku sudah memerah, maka kau potonglah kakiku. Nah, ketika itu jam 9 tuh, Bu. Ketika kakimu ketika mukaku memerah, potonglah kakiku. Jadi selama itu dia berzikir. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah, sampai memang betul memerah mukanya. Ya, barulah tabib itu memotong kakinya. Ibu yang dicinta Allah. Setelah memotong kakinya, sudah selesai wahai Urwah. Ini tabib itu bercerita kepada Al-Walid, ya. Nah, sudah selesai Urwah, kami sudah memotong kakimu. Alhamdulillah. Ya Allah, kakinya dipotong. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia bilang. Tapi ada satu masalah lagi wahai Urwah. Apa masalahnya? Darah engkau belum berhenti. Maka tidak ada cara lain yang bisa menghentikan darah kakimu itu adalah minyak panas yang mendidih akan kita siramkan ke kakimu yang kita potong tadi. Bayangkan, Bu. Tidak ada cara lain wahai Urwah supaya darahnya itu berhenti. Itu mungkin di zaman dulu kali ya, Bu, gitu kan. Menghentikan darah dengan seperti itu. Gak bisa dulu Bu Ana, mana ada dijahit-jahit dulu Bu Ana. Nah akhirnya, gak apa-apa, kau lakukanlah itu kepadaku. Tapi tunggu dulu ya, kayak tadi. Aku akan bertasbih, aku akan bertahmid, aku akan bertahlil. Ketika engkau melihat mukaku memerah, kau tuangkanlah, ya, minyak panas itu ke kakiku. Dah. Setelah, Bu, memerah lagi. Alhamdulillah dia berzikir. Subhanallah la ilaha illallah. Memerah. Akhirnya tabib itu memberanikan diri untuk menyiram minyak panas ke lututnya tadi itu. Yang sudah diamputasi. Setelah itu Urwah pingsan. Pingsan. Setelah pingsan, ya, baru dia sadar. Sudah selesai. Sudah berhenti darahnya. Sudah. Urwah berkata kepada tabib ini, mana telapak kakiku yang sudah engkau potong itu, wahai tabib? Untuk apa denganmu? Bawa ke sini, aku ingin melihatnya. Maka dia
dikasihlah kaki yang dia amputasi tadi, Bu. Kemudian ketika dia melihat kaki itu, dia berdoa kepada Allah, wahai kaki, selama 40 tahun ini aku tidak pernah melangkahkan engkau ke tempat yang maksiat dan yang haram. Mungkin beda dengan kita, Bu. Maka aku kembalikan kakiku pada Allah pada hari ini dalam keadaan suci. Kakinya 40 tahun suci, Bu. Suci di sini dia nggak pernah melangkahkan kakinya ke tempat maksiat. Maka dia memohon kepada Allah, terimalah kakinya ini. Dia kembalikan kaki itu dengan suci. Masya Allah, kita kalau tangan kita potong, udah berapa dosa kita dari tangan ini, Bu? Kaki kita ini udah berapa dosanya dari sini? Urwah bisa 40 tahun mengatakan, kaki ini nggak pernah aku langkahkan untuk hal-hal yang bermaksiat. Maka aku kembalikan kaki kepada Allah dalam keadaan suci. Nah, sudah ibu-ibu yang dicinta Allah. Saya potong ceritanya, Bu, ya. Ceritanya panjang ini. Nanti kapan-kapan kita ulang yang panjangnya. Nah, setelah itu Al-Walid ini merasa tidak enak karena Urwah akan kembali ke Madinah. Sedih ya, Bu, anaknya meninggal dan saat itu kakinya diamputasi gitu kan. Dia ingin pulang ke Madinah. Tapi Walid ini nggak tega. Sehingga sebelum dia pulang, ada seorang Badui yang datang ke istana. Seorang Badui itu, ya, ibu yang dicinta Allah, dia buta. Ya, dia buta. Nah, setelah dia buta, dia menghampiri istana. Tapi nggak tahu ketika itu Al-Walid bertanya kepada seorang yang buta tadi. Ternyata yang buta ini adalah pemimpin kaum yang mendatangi istana. Nah, siapa dia? Ya, seorang Badui. Terus Al-Walid bertanya, kenapa engkau bisa buta? Nggak sengaja tuh nanya, kenapa engkau bisa buta? Begini ceritanya, wahai khalifah. Aku dulu adalah orang yang sangat terkaya di kampungku. Kemudian aku punya jabatan yang tinggi. Ya, kemudian aku punya keturunan yang cukup banyak, wahai khalifah. Maka pada suatu hari ketika kami ingin pindah, ya, ke sebuah daerah, maka aku membawa semua keturunanku, aku membawa semua harta bendaku, aku membawa dayang-dayangku, pokoknya semua pengawalku aku bawa. Tapi ketika kami berhenti di sebuah tempat istirahat, maka ada banjir yang datang secara tiba-tiba. Maka habislah semua hartaku. Habislah semua keluargaku, wahai khalifah. Dalam waktu bersamaan, iya ya khalifah, dalam waktu bersamaan. Nah, kemudian setelah itu khalifah, setelah aku sudah selesai banjir itu, udah mulai surut dan sebagainya, maka aku melihat di atas ranting ada anak bayiku yang masih menangis. Oh, berarti selamat. Setelah itu, wahai khalifah, kata suku Badui ini, aku pergi ke bawah, ada seekor onta. Maka aku melepaskan onta ini supaya aku mau menyelamatkan diriku dan anakku. Maka khalifah setelah itu, aku kembali ke ranting tersebut. Ketika aku sudah menurunkan anakku ke ranting, ya, dari ranting tadi, Bu, kemudian dia pergi melepaskan onta. Setelah aku kembali untuk mengambil anakku, ternyata anakku sudah diterkam serigala. Mati. Mati lagi, akhwat. Kemudian setelah itu, ya, aku kembalilah untuk menyelamatkan diri pakai onta tersebut. Tapi saat aku ingin menaiki onta tersebut, maka onta itu menerkam mataku. Sampai aku menjadi buta, wahai khalifah. Ternyata luar biasa, Walid memberikan pelajaran kepada Urwah. Ternyata ada ujian yang lebih berat dibandingkan Urwah. Lebih berat mana, Bu? Yang pemimpin Badui tadi daripada Urwah? Berapa Badui ya? Hartanya hilang semuanya, keturunannya tinggal satu anak gitu kan. Dah selamat pula dimakan serigala, dia pun menyelamatkan diri, tambah lagi dia kena
matanya buta karena ditajam oleh onta tersebut, ibu-ibu yang dicinta Allah. Nah, kemudian semangatlah Urwah ini. Kembali semangat, dia pulang ke Madinah. Nah, ini kata-kata ini yang membuat luar biasa, Bu. Ketika dia pulang ke Madinah, semua orang mengatakan kepadanya, sabar ya, Urwah, atas musibah yang Allah berikan kepadamu. Engkau sabar ya Urwah, engkau sabar ya. Semua orang bilang gitu. Tapi apa kata Urwah kepada orang-orang yang melihat dia, ya, yang bertakziah kepada dia, gitu ya. Wahai sahabat-sahabatku, jangan sampai kalian sedih apa yang kalian lihat pada hari ini, atau engkau menganggap ini berat bagimu. Sesungguhnya aku punya 4 anak, diambil 1 oleh Allah. Alhamdulillah, aku masih bersyukur dengan 3 anak yang masih Allah berikan kepada aku. Orang ditimpa musibah pula yang kuat kan? Inilah Urwah tuh, Bu. Aku punya 4 anggota tubuh yang berpasangan. Ada tangan kananku, ada tangan kiriku, ada kaki kananku, ada kaki kiriku. Allah cuma ambil 1 dariku. Tinggal 3. Alhamdulillah, dia bilang, demi Allah, kalau Allah ambil sedikit dariku, maka dia meninggalkan yang banyak dariku. Paham nggak? Cuman diambil 1, pasti ada 3 lagi kan, gitu kan? Ya, dia mencinta Allah. Nah, dia memberikan cobaan kepadaku, 1 cobaan. Dia telah memaafkan banyak dan menyelamatkan banyak hal dari diriku. Begitulah dia ketika ditimpa musibah gitu. Bagaimana dia bisa sabar gitu ya, ibu-ibu yang dicinta Allah, ya. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang berlapang hati. Ternyata kita lihat, Bu, Urwah ini adalah sahabat rubu Quran. Sahabat yang setiap hari itu dia membaca Al-Quran itu 10 juz, ibu-ibu yang dicinta Allah. Maka ada riwayat yang mengatakan 1 hari itu aja dia nggak baca 10 juz. Karena dia ditimpa musibah. Nah, makanya dia dikatakan sahabat tabi'in yang mendapat gelar hazin Quran. Apa hazin Quran? Sahabat Al-Quran. Ini mungkin yang membuat dia kuat. Nah ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Saya kunci nasihat dia buat anaknya. Ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Dia menasihati anaknya dengan peristiwa-peristiwa yang sudah dia lalui. Wahai anakku, belajarlah engkau ilmu agama yang benar. Luangkan waktumu. Luangkan waktumu. Seandainya engkau orang kecil, suatu hari Allah akan besarkan engkau dengan ilmu yang kau miliki itu. Alangkah buruknya orang tua yang bodoh dengan ilmu agama dan tidak mengerti dengan ilmu agama. Wahai anakku, hati-hati. Jangan pernah lihat amalmu atau sedekah yang kalian lakukan engkau anggap meremeh. Engkau remehkan. Jadikan sebagai hadiah yang kalian berikan kepada Allah. Pernah nggak sih, Bu, ketika kita beramal kemudian kita sedekah, kita menghadiahkan sedekah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadiah yang engkau berikan kepada Allah. Janganlah engkau berikan hadiah kepada Allah yang engkau malu memberikannya kepada seorang pejabat. Paham nggak ini, Bu? Janganlah kita memberikan sebuah hadiah kepada Allah itu lebih baik daripada, berarti mana? Dahulukanlah Allah kan? Kita kalau ngasih pejabat, Masya Allah, Bu, harganya tinggi, nominalnya, kualitas. Tapi ketika kita memberi Allah, melebihi atau kurang dari apa yang kita berikan kepada seorang pejabat. Kita ngasih pejabat berapa gitu. Kita ngasih
ya, baju yang bagus untuk mereka, kan gitu ya Bu. Tapi ketika kita memberi Allah, kualitasnya tidak tinggi, bahkan lebih tinggi kualitas kita dan kuantitas kita memberikan seorang pejabat tadi tuh dibandingkan memberikan Allah Subhanahu wa taala. Betul Bu? Ini sering ini, termasuk saya pribadi. Selalu kita bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kok mampunya cuma segini. Tapi kalau dengan manusia tak mampu pun kita harus pura-pura mampu supaya kita terjaga harga diri kita di hadapan manusia. Itu nasihat Urwah kepada anaknya yang perempuan bertiga ini, Ibu yang dicinta Allah. Janganlah, ya sekali lagi ya, jadikan hadiah yang kalian berikan kepada Allah itu sebuah hadiah. Janganlah engkau berikan hadiah kepada Allah yang engkau malu memberikannya kepada pejabat. Karena Allah lah yang pantas dimuliakan. Yang terakhir nasihat dari Urwah ini, Bibi cinta Allah, wahai anakku, apabila kalian lihat seseorang melakukan perbuatan baik, ya, apabila kita melihat seseorang itu melakukan perbuatan yang baik, ya, dan orang lain menyangka dia adalah orang yang buruk, tetaplah melakukan kebaikan kepadanya, karena pasti dia punya saudara-saudara kebaikan. Paham nggak? Kalau ada ibu melihat seseorang itu dia melakukan kebaikan Bu, tapi orang lain menganggap dia ini buruk gitu loh. Misalnya Bu Nur lagi melakukan kebaikan dengan saya gitu, tapi orang-orang yang di Sakofah ini menganggap Bu Nur ini buruk gitu. Apa kata Urwah kepada anaknya? Tetap engkau lakukan sebuah kebaikan, karena dia pasti punya saudara-saudara kebaikan yang lainnya. Paham Bu? Susah nggak jadi orang kayak gini? Susah. Kita kalau ada orang terbawa kita. Maka sebaliknya, ketika engkau melihat seseorang itu melakukan sebuah keburukan, ya, tetapi orang itu melihat dia itu adalah orang baik. Paham nggak Bu? Nah itu tadi, Bu Nur ini udah zolim, udah maksiatnya udah banyak, kesalahannya udah banyak, ya. Tapi kawan-kawan Sakofah ini menilai dia baik gitu. Baik kata Urwah, yang buruk itu juga memiliki saudara-saudara yang buruk. Jangan sepele dengan orang ya, Ibu bani cinta Allah. Jangan cepat untuk mengambil keputusan menilai seseorang. Sama berjuang Ibu. Nah, semoga ini bisa menjadi pelajaran yang berharga buat kita. Ya, insya Allah kita bisa menjadi Urwah ya di dalam kehidupan kita, Ibu yang dicinta Allah. Ya. Allah yuwafiq, alhaqum rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.